Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah anak-anak sehat ya di rumah ya. Setelah vaksin kemarin sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali meskipun secara daring. Dan ini kebetulan pagi hari ini meskipun daring ditambah dengan hujan yang lebat, sehingga mungkin suara Pak Muhaimin agak terganggu ya anak-anak ya. Semoga tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar. Semoga hujan ini membawa keberkahan bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita belajar dulu mengenai tema. Yang pertama masih mengenai masa pubertas ya. Sama di tema 7 itu masih berkutat tentang masa pubertas. Anak-anak sekarang dalam masa pubertas ya, masa dimana anak-anak itu berpindah dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Maka dari itu anak-anak, dikarenakan ini masa yang sangat penting ya, masa yang sangat penting, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan oleh anak-anak, baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Harus dijaga betul kebersihan tubuhnya, sifatnya, karakternya, dan juga akhlaknya ya. Yang pertama anak-anak harus menjaga kebersihan tubuh ya. Menjaga kebersihan tubuh ini anak-anak kalau mandi ya, sehari berapa kali? 1 kali ya. Sehari 2 kali ya. Mandinya sehari 2 kali, pagi mau berangkat sekolah dan sore ketika selesai aktivitas ya. Menjelang asar biasanya anak-anak ya, sebelum berangkat ngaji atau sebelum les. Kemudian selain mandi 2 kali sehari ya, anak-anak dikarenakan masa pubertas ini produksi keringatnya meningkat, maka pakailah pakaian yang menyerap ke keringat. Karena apa? Adanya keringat yang berlebihan di dalam tubuh kalian nanti akan menyebabkan penyakit kulit ya, penyakit jamur seperti panu dan lain-lain. Selain menjaga kebersihan tubuh ya, menjaga kesehatan dengan cara memilih makanan dan minuman yang sehat ya. Hindari makanan-makanan yang instan ya, secara berlebihan. Ya boleh makan makanan instan tapi jangan berlebihan. Kemudian hindari makanan-makanan yang menggunakan bahan pengawet, pemanis buatan, kemudian tanpa micin. Ya jangan kebanyakan makan micin juga karena nggak baik untuk kesehatan ya. Kemudian jangan lupa juga perbanyaklah minum air putih. Nah apalagi pagi hari anak-anak seperti ini, anak-anak minum air putih hangat ya, sebanyak-banyaknya. Itu bagus untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk ya, kesehatan perut, lambung ya, dan lain-lain. Kemudian menjaga diri dalam bergaul dengan lawan jenis. Anak-anak sekarang sudah dewasa, sudah masa balik dalam ilmu fikihnya. Organ tubuh anak-anak, alat reproduksinya sudah mulai aktif ya, makanya anak-anak mulai berhati-hati dalam bergaul ya. Pilih teman-teman yang dirasa itu baik ya untuk bergaul. Batasi pergaulan antar lawan jenis ya. Boleh bergaul antar lawan jenis tapi dibatasi ya. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang tidak melanggar aturan syara atau agama, aturan masyarakat, mana yang tidak. Harus betul-betul diperhatikan. Kemudian lah ini memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur anak-anak. Di zaman era modern ini, zaman teknologi ini sangat mudah sekali mengakses tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang kurang baik di dalam HP. Apalagi anak-anak memegang HP ya. Nah, sesuai dengan akidah akhlak juga kemarin kan, di era modern ini tuh potensi untuk melaksanakan dosa-dosa kecil seperti dosa mata, dosa pikiran itu sangat mudah anak-anak melalui gadget kalian sendiri ya. Maka dari itu perbanyaklah di akidah akhlak itu membaca kalimat tauhid ya. Pilih tontonan-tontonan yang sesuai dengan umur kalian ya. Melihat komik atau novel pun juga bagus untuk anak-anak, untuk melatih
ya membaca anak-anak, kemampuan membaca anak-anak ya, barangkali dari kegiatan membaca komik, membaca novel, itu bisa membangkitkan semangat gairah anak-anak untuk membaca ya. Kemudian yang terakhir anak-anak, rajin beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita sebagai orang Islam ya, senantiasa beribadah untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita, untuk memagari diri kita agar tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif ya. Apalagi kemarin di akidah Allah itu ada yang namanya kalimat tahlil. Di antara manfaatnya itu menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk, menjauhkan kita dari api neraka ya, selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bacaan tahlil tersebut apa anak-anak? Ya, afdhalu dzikri, zikir yang paling utama gitu ya. Oke anak-anak, itu untuk hal yang dilakukan anak-anak. Kemudian peran orang tua diantaranya apa? Ketika masa pubertas ini, orang tua itu sangat penting perannya anak-anak ya, karena masa yang sangat penting ini, masa transisi ini, anak-anak sedang mengalami rasa ingin tahu yang sangat tinggi, pengen mencoba ya, itu bahaya kalau hal yang ingin dicoba itu hal yang bersifat negatif. Maka dari itu di sini perlu peran orang tua. Peran orang tua diantaranya apa? Melakukan pendampingan. Pendampingan yang baik ini seperti apa? Ya, contohnya kalian sekarang mungkin difasilitasi HP ya oleh orang tua, maka peran orang tua harus bisa mengontrol. Orang tua anak-anak harus bisa mengontrol kapan main HP-nya, kapan belajarnya. Kalau bisa HP-nya dikasihkan ketika sedang pembelajaran daring atau mengerjakan tugas saja. Ya, selain itu ya sudah nggak usah pakai HP. Yang kedua, orang tua itu menjadi teman. Ya, orang tua kalian memposisikan diri menjadi teman anak-anak. Ya, gunanya apa? Untuk menjadi teman bicara, teman curhat. Ini anak-anak ya, ini masa yang sangat bahaya, yang sangat penting ya. Kemudian kalau ada apa-apa yang mungkin tidak berkenan, tidak enak, mengganjal di hati anak-anak, ada masalah sesuatu yang berkaitan dengan kewanitaan atau tentang laki-laki, segera dikonfirmasikan dengan orang tua kalian, dan orang tua kalian harus bisa mendampingi ya, bisa memberi solusi itu ya. Kemudian anak-anak, untuk tugasnya anak-anak kita akan membuat booklet. Masih ingat booklet? Booklet itu salah satu bentuk reklame yang berbentuk buku ya. Bagaimana caranya membuat? Ya, silakan sediakan kertas HVS seperti ini. Kertas HVS seperti ini. Kemudian anak-anak ditekuk menjadi dua bagian yang sama. Ya. Bagian yang sama disusul dengan HVS yang lain, jadikan satu nanti ya. Ya. Menjadi seperti buku di staples. Kontennya apa? Yang pertama mengenai ciri fisik masa pubertas pada laki-laki. Isi yang kedua, ciri fisik masa pubertas pada perempuan. Dan isi yang ketiga yaitu hal yang perlu dilakukan atau untuk menyikapi yang sudah Bapak terangkan tadi dalam masa pubertas. Isi yang keempat yaitu peran orang tua dalam masa pubertas. Itu anak-anak ya. Yang pasti yang namanya booklet itu perpaduan antara gambar dan juga tulisan. Anak-anak misalnya ciri masa pubertas laki-laki, cari gambar dulu anak laki-laki. Atau kalau nggak ada gambar dipotong tempelkan, ya anak-anak gambar sendiri. Kan anak-anak pinter gambar. Gambar anak laki-laki berdiri, dikasihkan keterangan ciri-ciri masa pubertasnya. Begitu juga yang perempuan. Nanti halaman selanjutnya yang perempuan. Ya, sampai ke belakang. Ya, dipadukan antara gambar dan tulisan. Kalau misalnya nggak ada gambarnya, misalnya yang peran orang tua nggak tahu gambarnya apa, tidak usah tanpa gambar, tidak masalah. Kemudian bagian-bagian penting dalam booklet itu apa saja? Yang pertama, sampul paling depan, kasih judul dulu dan gambar dan judul. Ya, ciri-ciri masa pubertas atau masa pubertas saja boleh, terserah anak. Kemudian dua daftar isi, yang ketiga isi isinya.
langsung halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kemudian di staples dan dikumpulkan ketika kita tatap muka anak-anak ya. Insya Allah dalam waktu dekat juga ada tatap muka. Kita masih menunggu info dari hasil musyawarah bersama. Gitu aja anak-anak ya untuk tugas tema hari ini. Selamat beraktivitas, semoga hari anak-anak menyenangkan. Jangan lupa sholat duha tetap harus dilaksanakan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.